Jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Masih berjumpa kembali dengan saya tidak bosan-bosannya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini ya. Spesial awal bulan Agustus ya, ada istilah sell in August. Ya, jadi saya sudah ingatkan di beberapa bulan kemarin, di beberapa hari kemarin maksudnya di beberapa morning briefing saya sudah infokan bahwa ada istilahnya namanya itu sell in August. Ya, jadi kalau ada istilah sell in May and go to holiday, ya, or sell in May and back at Halloween. Ya, jadi kita jual saham di bulan Mei dan balik nanti di bulan Oktober. Nah, ada satu siklus lagi yang namanya sell in August. Ya, jadi siklusnya ialah ketika perusahaan-perusahaan yang rutin bagi dividen, ya, kita bisa asumsikan yang masuk ke dalam indeks IDXI Div 20, ya 20 emiten yang rutin membagikan dividen dan dalam jumlah yang cukup besar, ya itu seperti Unilever, PTBA, Adro dan sebagainya. Ya, itu biasanya sudah membagikan dividennya, terakhir itu Unilever kalau nggak salah. Sisanya setahu saya sudah bagi dividen. Nah, emiten-emiten tersebut ya siklusnya, baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia, ketika sudah bagi dividen dari periode awal tahun sampai dengan pertengahan tahun, ya, which is itu mungkin bulan Juni dan bulan Juli, biasanya para fund manager, ya kan, ataupun investor-investor dengan dana besar, ya, yang memang concernnya untuk investasi ataupun incar dividen, biasanya cenderung akan melakukan penjualan sahamnya setelah mereka mendapatkan dividen. Gitu, itu teori dari sell in August. Ya, jadi ketika mereka jual, otomatis akan terjadi penurunan saham-saham blue chip. Ya, which is kalau saham-saham blue chip itu turun, tentu akan turun ke market. Ketika market turun, ya, tentu saham-saham lain yang nggak ada hubungannya ikut-ikutan turun. Itu sudah korelasi positif. Jadi, apa namanya, para fund manager ini ya, para fund manager ini ataupun para investor-investor yang bermodal besar ataupun investor asing, ketika buang barangnya secara teori di bulan Agustus, ya mereka akan kembali melakukan pembelian di jelang November ataupun awal Desember, ya, atau dari Oktober lah setidaknya, ya, which is Oktober itu sudah masuk di kuartal terakhir ataupun kuartal 4, ya, Oktober, November, dan Desember. Nah, maka dari itu bulan Oktober menjadi bulan krusial kita. Ingat ya, bulan Oktober menjadi bulan krusial kita. Pertama, ya, karena memang sudah menjelang dari siklus berikutnya, window dressing ataupun Santa Claus Rally, ya, di mana para fund manager tadi yang sudah jual barangnya ingin mempercantik portofolio investasinya. Ya, jadi kalau misalnya saya manajer investasi di reksadana ataupun fund manager dimanapun, untuk mempercantik portofolionya, biasanya mereka switching, ya, dari perusahaan-perusahaan gak jelas, dari perusahaan-perusahaan aneh, switching ke perusahaan-perusahaan blue chip atau kasarnya LQ45, ya. Jadi mereka beli LQ45 dan biasanya pada saat bulan bulan Desember awal sampai nanti January effect, ya, which is itu bulan Januari, itu biasanya harga sahamnya naik. Itu siklusnya. Ya, bahkan tahun kemarin pun ketika terjadi perang dagang, ya, dari tahun 2018 sampai tahun 2019 pun bulan Desember itu naik gitu. Desember dan Januari naik, ya. Maka dari itu bertepatan juga dengan pengumuman Q2, which is itu di bulan Oktober, November, dan Desember. Kuartal 3, maksudnya. Ya, saya habis ngajar STAC biasa, jadi suka udah ngelantur nih ya. Jadi kuartal 3 diumumin di bulan Oktober, November, Desember. Bertepatan lagi dengan juga window dressing akhir tahun, ya. Dan kita harapkan kuartal 3 membaik, sehingga semakin meningkatkan potensi market sudah mulai berjalan normal, setidaknya mulai bulan Oktober, ya. Jadi Agustus dan September kita nggak bisa berekspektasi banyak. Potensi ada, tetapi kita harus lebih realistis. Apakah kita harus pesimis dan fear bahwa market akan turun berlebih? Nggak juga. Gitu. Ya, jadi optimis boleh, jangan berlebih. Fear boleh, jangan berlebih. Ingat, saya selalu bilang, ya, market potensi turun, tetapi saya rasa nggak akan nyentuh lagi di bawah 4.500 ke bawah. Kenapa? Karena ya betul, ya, sebagian mungkin teman-teman sudah prediksi bahwa
Om, market nih sudah price in belum sih? Gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu price in itu ialah suatu istilah di mana mengindikasikan bahwa harga saham ataupun harga indeks sekarang itu sudah diantisipasi oleh market, oleh investor ya. Contoh, investor dari jauh-jauh hari, dari bulan Mei, dari bulan Juni, itu sudah memprediksi bahwa nanti di bulan Juli, Agustus, September, itu market drop. Sehingga sudah nggak terjadi yang namanya panic selling. Ya, ketika sudah tidak terjadi yang namanya panic selling, ya, tentu harga saham, meskipun nanti misalnya, oh, kuartal Indonesia minus GDP-nya 4,3%, tentu reaksinya nggak akan separah yang kita ekspektasikan. Jadi, investor sudah mengantisipasi, itu namanya price in. Dan saya harapkan pun masyarakat, investor, trader, ya, itu sudah price in. Jadi kalau sudah price in, market jatuhnya harusnya nggak dalam. Jatuh, ya jatuh. Ya, bisa jadi seperti ini. Ya, jatuhnya lumayan nih. Ya, jatuhnya lumayan. Ya, tapi nggak lama. Mungkin setelah jatuh dia sideway dulu. Sideway nanti menjelang Oktober, perlahan akan naik. Kayak anak tangga lah gitu. Ya, itu harapan kita. Maka dari itu, ya saya menghimbau money managementnya dikendalikan, cash-nya disiapkan, selagi itu saham bagus, saham LQ45 ya, kasarnya LQ45 ya, ataupun saham-saham yang menurut teman-teman bagus, meskipun tiba-tiba unblock, tiba-tiba auto reject ya, sebenarnya nggak usah khawatir. Sebenarnya kalau kita memang fokusnya long term or mid term, setidaknya sampai akhir tahun, harusnya ya potensial up-nya masih tinggi. Tinggal bagaimana kita ngatur dananya. Ya kalau kita sudah margin full dana, ataupun satu saham 50% dana, tentu itu akan menjadi problem gitu ya. Tapi kalau teman-teman cuman buy 10 sampai 20% gitu kan, terus harga sampai anjlok, sebenarnya nggak usah fear, kita tinggal average, kita tinggal cari titik support terbaiknya, kita cicil beli. Simple. Ya nanti bulan Oktober, November, Desember kita berharap bahwa market perlahan recovery, which is blue chip juga akan recovery. Ya LQ45 juga akan recovery duluan. Profit. Cuma tinggal masalah waktu dan kita sabar gak gitu. Portofolio kita merah, kita lihat di grup Telegram, oh pada cuan ini, oh pada profit ini. Akhirnya psikologi terganggu, tangan gatel, langsung terpikir, oh gua cut loss ini aja deh, gue switching gitu. Itu bisa, itu nggak salah. Tetapi kalau sudah dikendalikan oleh fear dan serakah karena kita cepat mau profit, itu yang menjadi problem. Iya, seperti itu. Atau misalnya, Om saya ada beli saham ini ya, tapi kok nggak gerak-gerak ya, gitu. Ya apa saya switching aja ya, saya lihat kemarin saham-saham farmasi udah terbang nih. Oh atau saham Asabri, ya SMBR, nikel dan sebagainya sudah terbang nih. Apa saya switching aja ya? Nah itu kan sudah psikologi kita sudah goyang. Memang nggak ada salahnya kita kalau mau switching, tetapi mindset seperti itu yang akan mengganggu trading kita. Ya, kalau kita sudah buat trade plan, ikutin gitu. Ya, kalau kita tiap hari mau profit terus, bahkan mau profitnya di atas 5%, 10%, atau tiap hari dapat saham auto reject atas, ya, kalau bisa seperti itu, seluruh rakyat Indonesia nggak usah kerja. Nggak usah ada profesi dokter, nggak usah ada profesi arsitek, ya kan, nggak usah ada orang ngantor, nggak usah ada buka toko, nggak ada buka restoran, nggak usah ada buka ini, buka itu, nggak usah. Ya, suruh trading aja, bisa kok dapat 5% setiap hari. Nyatanya kan nggak bisa. Iya kan? Nah, maka dari itu kita harus sadar bahwa kita nggak bisa mau profit terus-terusan gitu. Tetapi yang jelas, tracknya jelas. Oh, saya tiap bulan profit nih. Ya misalnya 3 hari untung, 2 hari loss. 4 hari untung, sehari loss. Kalau kita track sebulan kan profit. Itu kan sudah bagus. Ya, maka dari itu saya mengadakan kompetisi untuk VVIP Silent Trader ya, di mana saya mau ngecek teman-teman yang memang benar-benar konsisten mau make profit di pasar modal. Ya, tentu saya akan kasih awarding kecil-kecilan seperti itu ya. Nanti akan diumumkan di bulan 5 Agustus. Di tanggal 5 Agustus ya. Nah, menariknya saya sudah tanya staf saya dan wow, mengejutkan. Ya, banyak sekali, ini bocoran saja, banyak sekali yang profitnya di atas 20%. Ya, banyak yang profitnya di atas 20%. Banyak.
di atas 10% juga ada gitu ya. eh Ya rata-rata di atas 5%-an lah kurang lebih ya, bahkan ada yang di atas 20% saya cek juga banyak. Nah maka dari itu ya, ini nggak spoiler sih ya, saya nggak tahu, saya cuma cek staff saya doang singkat ya. Nah maka dari itu menandakan bahwa asal Anda ikutin trade plan dengan baik, meskipun minggu kemarin terasa memang market berat, kita banyak melakukan cut loss, tetapi kalau kita track secara historical, kita masih profit. Kalau nggak percaya, coba dibuktikan dan ditanyakan kepada rekan-rekan VVIP silent trader. Ya, nanti besok saya akan infoin monthly return saya di bulan Juli. Ya, memang kecil karena memang itu portofolio campur sama invest. Jadi memang bulan Juli ini portofolio investasi saya sedikit turun lumayan. Ya, jadi memang di bulan Juni itu naik yang gila-gilaan. Ya, di bulan Juli itu ngedrop. Jadi otomatis return saya itu cukup kecil ya. Jadi saya returnnya didukung oleh MDKA salah satunya. Saya masih floating profit ya, 50% lotnya saya masih pegang. Terus ada kebantu DMMX ya. Saya buy di 180-an gitu. Sekarang di 230 masih floating berapa tuh? 30%-an. Ya saya ketolong juga Inaf KF. Ya saya nggak hold sampai 100%, tetapi saya ketolong 10%-an di Inaf KF di farmasi. Ya jadi ketolong sehingga return saya nanti dicek aja besok pagi. Nanti saya infoin ya. Tandanya apa? Tandanya saya bukan mau pamer. Tandanya apa? Bahwa kita bisa ya, asal kita disiplin, asal money management kita baik. Itu yang mau saya sampaikan sebenarnya kepada teman-teman. Ya, nggak perlu ikut VVIP ya, asal bapak ibu sudah punya trade plan yang jelas, dapat mentor yang lebih baik ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau di VVIP saya mencoba sebisa mungkin memberikan yang terbaik ya. Dan yang benar-benar bisa make profit itu saya lihat memang orangnya yang nggak benar-benar greedy. Dia cuma 1% aja tahan setiap hari, tetapi berhasil ya. Dibandingkan orang-orang yang mau profitnya banyak gitu kan, mau profitnya banyak di atas 2%, akhirnya hancur sendiri. Ya itu, maka dari itu apa namanya, saya himbau Bapak Ibu di bulan Agustus dan September greedy-nya dikurangi dulu. Ya, nanti Oktober, November, Desember kalau mau greedy lebih boleh gitu ya. Tapi tetap di VVIP silent trader saya tetap akan memberikan pilihan-pilihan saham yang tentunya potensial dan tentu memberikan yang terbaik sebisa saya dan tim. Oke, sedikit dulu saja ya itu gambarannya. Saya sudah ngomong 12 menit ya untuk pembukaan. Nah, market ini kemarin ditarik naik, closingnya ditarik naik, jadi terbentuk candle bagus ya. Kalau seperti ini potensial breaknya di 5162 itu tinggi ya, dan dia sebenarnya sudah break resisten di 5139 ya. Menarik kalau dia bisa break lagi di 5162, itu menarik secara teknikal. Tetapi saya mau reminder 5 Agustus adalah pengumuman GDP kuartal 2 ya, dan harusnya selang sehari ya, 5 Agustus itu berarti hari Rabu ya, berarti harus hari Selasa atau hari Rabu market harusnya koreksi ya. Jadi kalau nanti hari ini marketnya naik, kita bisa manfaatkan untuk cuci gudang atau kurangin porto dulu sebagai saham-saham yang sudah profit, baru nanti kita bisa averaging lagi seperti itu ya. Jadi prediksi market kalau dari teknikal sih masih bagus ya. Nah maka dari itu kita coba cek commodities ya. Crude oil dan Brent ini naik ya. Perdagangan kemarin itu naik. Oke, kita harap Medco sudah mulai menunjukkan taringnya ya. Kalau saya cek, kalau nggak salah Medco kemarin ini sudah mulai nih. Nah ya kan, nah ini sudah mulai bentuk doji ya, sudah mulai bentuk doji dengan lower high ya. Jadi harusnya didukung juga dengan oil, dan juga kita harapkan market hari ini positif, harusnya dia bisa naik ya. Jadi buat teman-teman VVIP silent trader yang sudah averaging Medco ya, kita bisa pasang target dulu tetap di 1-2% gitu ya. Tapi tetap targetnya ini sebenarnya ada di resisten di sini nih, ada di 484, 4, 8, 4, terus juga ada di
492 ya, dan syukur-syukur udah bisa ke 500. Oke, tetapi saya rasa 500 itu agak sulit ya, tapi kita expect saja dia setidaknya bisa ke 470 sampai 480. Ya, kita doakan Medco juga bisa gerak. Nah, untuk Elsa juga sama. Ya, untuk Elsa juga sama. Oh, tapi Elsa candle-nya jelek sih. Ya, Elsa candle-nya jelek dan ya kita harapkan ini sudah terlalu koreksi, harusnya akan terjadi pantulan. Ya, kita harap akan terjadi pantulan seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu ada gold ya. Ini gold ini candle-nya bagus sekali. Ya, meskipun kemarin koreksi di hari Kamis ya, Jumatnya ternyata rebound lagi dan dia mau break lagi, break resisten lagi. Ya, maka dari itu kalau nanti gold, ini saya ke recording malam. Kalau nanti goldnya pada saat pagi masih naik, ya kemungkinan PSAB, MDK, SKMI akan gap up. Nah, buat teman-teman yang mau kejar harga, itu bisa tambahin beberapa tick. Ya contoh MDKA misalnya, saya nggak nganjurin, tapi kalau teman-teman mau silahkan. Contoh MDK kan closing di 1790, kita bisa entry saja di 1900. Nggak usah takut ya kalau mau. Dan juga ini memang sudah 3 hari koreksi. Ya biasanya memang secara TA technical analysis biasanya besoknya naik. Nah, maka dari itu dengan didukung gold juga yang positif, harusnya MDKA ngacir lagi ya. Target saya sudah bilang saya hold sampai 2000, tapi saya ralat ya, karena saya cek momentum gold masih luar biasa, saya akan jual ketika nyentuh di 2000. Ya, saya spekulasi, saya akan coba jual di 2000. Saya akan jual lagi sebagiannya lagi di 2000 untuk MDKA. Ya, nanti saya tetap akan update kalau gold tiba-tiba berubah arah akibat ada sentimen dan sebagainya, nanti saya update. Oke, palm oil nggak gerak ya. Oh, ini call naik nih. Call sudah mulai ada rebound. Ya sebenarnya call ini sudah cukup berada di harga terendahnya. Ya selama 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir gitu. Ini sudah benar-benar terendahnya. Ya tentu mengakibatkan saham-saham batubara pun sulit naik. Ya, meskipun korelasinya nggak gitu kuat, tetapi ya komoditi ya tetaplah komoditi, tetap akan mendukung kinerja ataupun pergerakan harga saham batubara ke depannya. Nah, maka dari itu bagi untuk yang mau invest batubara sebenarnya boleh-boleh saja beli di masa sekarang ya, tapi dengan catatan belinya cicil. Nah, maka dari itu ya ini saya kasih bocoran saja, Andro sebenarnya direkomendasikan di VVIP kemarin di menu sorenya ya, dan semoga terpantul hari ini ya. Buat teman-teman yang sudah average, semoga harusnya potential up. Ya, dia sudah dekat banget dengan trend lainnya ya. Ini juga sudah dekat sekali dengan moving average 55 ya, harusnya sudah terjadi pantulan dan kita harapkan dia bisa break trend line. Kita harapkan seperti itu ya. Ini menarik. Saya lihat Adro ini menarik ya. Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, dan saya predik yang keempat kali akan tertembus harusnya. Ya, kita harapkan yang 4 kali akan tertembus. Semakin kecil patternnya, semoga yang keempat kali atau setidaknya yang kelima tertembus. Ketika dia sudah break triangle patternnya, ya kita harapkan harga Adro akan terus naik, dan terus naik. Seperti itu. Ya, jadi mungkin itu dulu saya teman-teman. Thank you buat yang sudah nonton video ini dari sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be cuan.